Boys, kalau misalkan kalian lagi nyari laptop gaming di budget 13 jutaan, udah buru langsung tutup video ini. Klik link di bawah buat beli si Lenovo IdeaPad Gaming ini, ataupun cari di e-commerce kesayangan kalian, ataupun di toko kalian, karena setelah review kita up buat si IdeaPad Gaming ini, pasti ini bakal jadi laptop goib. Udah, buruan cepetan, yang penting. Gua Bola, signing out. What's up boys? Jadi kali ini North Boys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review kali ini adalah sebuah laptop gaming dari Lenovo, di mana ini bukan brand Legion mereka, bukan brand gaming mereka. Di sini masih menggunakan nama IdeaPad, namun di sini namanya adalah Lenovo IdeaPad Gaming. Di mana di sini masih dengan spesifikasi gaming, di mana di sini udah pakai Ryzen 5 4600H, GTX 1650, RAM sebesar 16GB, dan SSD sebesar 512GB. Nah, dari spesifikasinya kedengarannya kayaknya udah lumayan oke, apalagi dengan RAM sebesar 16GB yang udah 3200 juga, pastinya udah cepet dan mantap banget. Nah, udah gitu sekarang kita mau ngomongin sedikit soal form factor-nya dulu nih. Nah, untuk form factor-nya pertama kita mau ngomongin soal cover depannya dulu, di mana untuk dari segi warna, si IdeaPad Gaming ini ada dua warna, ada warna hitam dan warna biru, dan kebetulan yang lagi kita punya adalah si warna biru ini, di mana menurut kita warna birunya dengan warna navy blue ini kelihatan lebih mewah dan gak alay-alay banget. Ditambah lagi di sini cover depannya semuanya udah clean look seperti ini, dia finishnya agak matte, cuman masih nggak terlalu matte, jadi agak sedikit berasa glossy-glossy, cuman di sini fingerprint juga udah nggak nempel. Dengan logo Lenovo yang ada di samping ini, bikin laptop ini makin kelihatan lebih clean look, lebih profesional lagi. Udah gitu kalau kita masuk ke dalam, kita bisa lihat di sini bagian bodinya semuanya juga sama dengan covernya warna biru dongker seperti ini. Ditambah lagi di key-nya juga di sini legendnya udah warna biru. Tambahan juga ada backlit warna biru muda yang bikin laptop ini kelihatannya nggak ngebosenin sama sekali. Udah gitu untuk keyboardnya, untuk type feel-nya menurut kita di sini travel distance-nya agak sedikit pendek, cuma di sini udah tactile banget. Jadi bagi kalian yang suka keyboard tactile, di sini keyboardnya udah mantep banget dipakai. Udah gitu di sini memang udah menjadi ciri khas Lenovo di laptop 15 inch mereka. Tetap mereka masih ngadain si numpad ini, jatuhnya placementnya agak sedikit miring ke kiri. Jadi kalau misalnya kalian pakai laptop selain Lenovo, mungkin mau pindah ke Lenovo ini ya butuh sedikit penyesuaian lah untuk pakai si keyboardnya. Cuman selain itu nggak ada masalah sama sekali. Udah gitu di sini touchpad-nya menurut kita untuk navigasi udah nggak ada masalah. Di sini surface-nya juga udah cukup halus. Namun klik kiri dan klik kanannya di sini masih yang memang berasa agak mendem. Jadi di sini kekurangannya cuma aja di bagian kliknya aja. Udah gitu untuk speakernya, si Lenovo IdeaPad Gaming ini speakernya terletak di kiri dan kanan bawah. Jatuhnya side firing dan menurut kita kualitas speakernya udah bagus untuk sebuah laptop gaming di harga seperti ini. Nah, di sini speakernya menurut kita udah ada bassnya juga sedikit, suaranya juga udah cukup jelas, volumenya juga udah cukup kenceng. Jadi kalau misalkan kita pakai buat main game ataupun nonton film, di sini kita udah nggak ada komplain sama sekali. Kita masuk sekarang ke bagian displaynya, di mana di sini menggunakan display 15 inch IPS panel yang udah refresh rate-nya di 120 Hz. Nah, untuk sebuah laptop gaming pastinya memang 120 Hz sudah menjadi sebuah standar ya untuk sekarang. Yang di sini apalagi kita mengingat laptop ini jatuhnya ada sedikit di bawah Legion, jadi jatuhnya memang nggak masalah 120 Hz juga, yang penting masih di atas 60 Hz. Udah gitu di sini bezel sampingnya juga udah lumayan tipis, atasnya masih agak sedikit tebal, cuman nggak masalah karena di sini masih ada webcam juga yang terletak di tengah-tengah seperti ini. Plus di sini juga ada slider fisik yang bisa kita langsung slide ke kiri dan kanan aja untuk buka tutup si webcamnya. Jadi kita lebih aman lagi lah di zaman yang masih banyak orang pakai Zoom dan juga Skype meeting seperti sekarang ini. Udah gitu untuk build quality-nya menurut kita di sini build quality-nya bisa dibilang nggak bagus banget, cuman nggak jelek juga. Karena di sini menurut kita untuk titik kopong sih kalau misalnya kita cari memang udah nggak terlalu ada. Hanya saja kalau misalnya kita angkat dengan saut tangan seperti ini masih berasa cukup bending untuk bodinya di sini. Udah gitu untuk displaynya di sini biarpun masih agak tebel juga, cuman masih agak wobbly kalau misalnya kita goyang-goyang seperti ini. Nah, ini harus ditekankan lagi karena dia hinge-nya ada di tengah, jadi lebih baik kita buka tutup laptop ini dari tengah, jangan dari samping karena takut nanti displaynya bisa miring. Udah gitu untuk baterainya, dia menggunakan baterai sebesar 45 Wh yang kalau misalnya kita translate ke working hour untuk laptop gaming seperti ini mungkin sekitar 3-4 jam. Itu ya udah cukup standar untuk sebuah laptop gaming. Nah, untuk port-portnya di sini bisa dibilang udah cukup komplit karena di sisi kanan udah ada 1 kali USB 3.1 Type A, di sisi kiri di sini udah ada LAN port, HDMI port, 1 kali USB 3.1 Type A, 1 kali USB 3.1 Type C, 1 kali audio combo jack. Yang nggak ada di sini adalah memory card reader. Nah, udah gitu sekarang kita mau cari tahu nih untuk performance-nya gimana sih kombinasi antara Ryzen 5 4600H di pairing dengan GTX 1650 di laptop Lenovo IdeaPad Gaming ini. Yuk kita lihat. Untuk aplikasi pertama kita menggunakan Cinebench R15 dan untuk CPU kita dapat di 1413 CB.
Lalu lanjut ke Cinebench R20, di sini CPU-nya kita dapat di 3201 CB. Lalu untuk aplikasi selanjutnya kita menggunakan 3D Mark, dan untuk tes DirectX 11 kita menggunakan Firestrike. Di sini skornya di 8403. Lalu untuk tes DirectX 12 kita menggunakan TimeSpy, dan di sini skornya di 3604. Untuk tes kecepatan SSD-nya di sini kita menggunakan Crystal Disk Mark 7, dan untuk sequential dari satunya ada di 2288 MB per second dan rate-nya di 1032 MB per second. Untuk gaming testnya kita di sini tes beberapa game AAA dan beberapa game kompetitif, dan di sini untuk performance-nya sesuai dengan ekspektasi kita untuk si Ryzen 5 4600H dan GTX 1650, di mana untuk run game AAA di settingan high masih bisa dapat di FPS-nya sekitar 50 sampai 60-an. Cuman yang bikin kita tercengang dengan si IdeaPad gaming ini adalah di thermal performance-nya, dimana di sini setelah kita pakai gaming berjam-jam di sini CPU-nya masih nggak bisa tembus dari 70 derajat Celcius, dimana di sini nggak ada thermal throttling sama sekali, bener-bener dingin banget bisa kita bilang laptop ini pas kita pakai buat gaming lama-lama sama sekali nggak ada masalah, keren banget. Oke boys, jadi kita udah coba tes gaming, udah coba benchmarking juga, dan memang hasilnya nggak bohong. IdeaPad gaming ini kalau misalnya kita pakai buat main game, bener-bener dingin banget laptop ini, nggak bisa panas sama sekali. Kita udah genjot main game berjam-jam juga, di sini CPU-nya masih di bawah 70 derajat Celcius. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau bilang, kalau misalkan kalian lagi nyari nih sebuah laptop gaming dengan budget di bawah atau misalkan 13 juta, laptop ini menurut kita udah nggak ada lawannya sama sekali untuk sekarang ini. Dimana dia menggunakan kombinasi Ryzen 5 4600H plus GTX 1650, di sini kita dapetin udah bener-bener gila banget lah bisa kita bilang, karena di sini udah bener-bener mantep banget. Kita pakai gaming selama apapun juga dia sama sekali nggak ada thermal throttling. Jadi kalau misalnya kalian emang lagi nyari sebuah laptop gaming di harga 13 juta, udah nggak usah lama-lama, langsung beli aja si IdeaPad gaming ini. Nggak peduli mau kita bilang di sini bodinya masih belum terlalu kokoh, ataupun mungkin displaynya cuma 120 Hz belum 144, nggak jadi masalah, karena di sini performance yang ditawarkan si IdeaPad gaming ini udah gila-gilaan banget. Jadi kalau misalkan kalian punya budget 13 juta, lagi nyari laptop gaming, udah nggak usah mikir panjang, langsung aja beli si IdeaPad gaming ini dari Lenovo, udah mantep banget. Kita rekomen banget produk ini. Oke boys, kayak gini aja untuk review kita buat si Lenovo IdeaPad gaming ini. Jangan lupa di like videonya, di-share ke teman-teman, di-subscribe ke channel kita, dan follow kita @noteboys.id. Komen di bawah bagaimana menurut kalian soal laptop ini, dan buru-buru cepetan beli karena menurut kita laptop ini bakal jadi laptop gaming goib lagi. Dan komen di bawah kalau misalnya kalian punya request buat kita untuk review produk apapun itu, kita bakal berusaha untuk penuhin. Sekali lagi stay safe karena sekarang udah ada lagi PSBB, jadi ingat nontonnya di rumah aja, cuci tangan yang bener, jaga kesehatan terus. Gue Bola, signing out.